Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bu Nurul dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu menonton video ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Audrey, mahasiswi UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai perancangan model bisnis B2B2C pakaian pesta semi-custom AO berbasis UMKM. Mari kita mulai teman-teman presentasinya. Jadi, topik pembahasan proposal ini akan terbagi menjadi 3 bagian besar, yakni studi pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Untuk studi pendahuluan itu sendiri, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian lagi. Kita akan bahas lingkungan eksternal dan internal yang melatar belakangi keseluruhan penelitian ini. Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah yang kita gagas dalam penelitian ini. Kemudian kita akan sampaikan semuanya secara sistematis dengan pertanyaan, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Kemudian untuk kajian pustaka, hendaknya kita membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai topik yang akan dibahas. Untuk itu saya sajikan beberapa kajian pustaka mengenai perdagangan elektronik B2B2C, strategi produksi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian dari metode penelitian kita akan membahas desain penelitiannya dari awal, kemudian unit analisisnya apa yang akan kita gunakan, sumber dan pengumpulan datanya bagaimana caranya, kemudian kualitas penelitian akan dicapai dengan cara seperti apa, dan terakhir metode analisis data yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Faktor lingkungan eksternal yang melatar belakangi penelitian ini dapat kita bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, kita akan bahas dulu fenomena size inclusivity dan tren pasar. Bentuk dan ukuran tubuh wanita yang sangat beragam memunculkan tren baru di pasaran pakaian jadi, yakni size inclusivity. Huber dan Saka tahun 2021 menyampaikan dalam tulisannya bahwa koleksi yang mengutamakan inklusivitas ukuran atau size inclusivity berkomitmen untuk menjual pakaian yang sama dalam semua rentang ukuran, dari ukuran 2 sampai ukuran 32 tanpa memisahkan antara ukuran plus atau ukuran besar dengan ukuran standar. Sehingga wanita dapat berbelanja dengan bebas sesuai dengan tren dan gaya masing-masing tanpa harus mengkhawatirkan bahwa pakaian yang disukainya tidak tersedia dalam ukuran yang pas. Tentu saja, membeli pakaian pesta untuk acara khusus juga menjadi tantangan tersendiri bagi para wanita. Disukai modelnya, tidak tersedia ukurannya. Disukai modelnya, tersedia ukurannya, tapi fittingnya tidak pas di tubuh. Tidak jarang, sekalipun sudah benar ukurannya, beberapa penyesuaian tetap harus dilakukan ketika wanita membeli pakaian pestanya. Kemudian, tak jarang terjadi juga konsumen tidak menemukan model pakaian dalam warna yang benar-benar cocok yang diinginkan. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi wanita modern yang memiliki kesibukan padat untuk menemukan pakaian pesta yang diinginkan dan cocok di badan. Alangkah menyenangkannya bila bisa menemukan tempat berbelanja pakaian yang bisa menawarkan produk yang memiliki fitting yang pas di tubuh dengan model, bahan, dan warna yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen. Hal berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembatasan impor dan peruang produk dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Permendak Nomor 25 Tahun 2022 yang mengatur perizinan impor sebagai langkah untuk melindungi produsen lokal, dengan salah satu aturannya adalah pengajuan perizinan impor atau PI bagi perusahaan yang mengimpor produk-produk tekstil dan garment. Aturan ini bertujuan untuk melindungi produsen lokal, namun ada efek sampingnya yaitu membatasi kuantitas barang impor
yang mengganggu stok pakaian jadi di pasaran. Situasi ini membuka peluang bisnis bagi produk lokal, terutama pakaian jadi, karena keterbatasan pada impor dapat mendorong konsumen untuk beralih ke produk dalam negeri yang lebih tersedia dan mungkin menawarkan alternatif yang sama atau lebih baik. Dengan demikian, produsen lokal berkesempatan untuk mengisi celah di pasar, meningkatkan produksi, dan memperkuat kehadiran mereka di pasar domestik. Dengan kondisi seperti ini, akan terjadi kekosongan atau ruang dalam produk pakaian wanita jadi. Untuk itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebisanya untuk beroleh market share dalam persaingan pasar pakaian jadi wanita, terutama pakaian pesta, di mana pakaian yang diminati dan banyak dibeli tidak sepenuhnya mengadaptasi tren global yang serba terbuka, melainkan tetap mengedepankan nilai ketimuran yang agak lebih tertutup, namun tetap anggun dan fashionable. Hal terakhir yang menjadi faktor dalam lingkungan eksternal adalah kustomisasi dan kemitraan dengan UMKM. Di tengah tren inklusivitas dan kebutuhan pakaian untuk berbagai bentuk tubuh, kustomisasi pakaian menjadi faktor penting dalam industri fashion. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuhnya yang unik, kemampuan untuk menyesuaikan produk menjadi nilai tambah yang signifikan. Kustomisasi akan menjadi strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi daya tarik yang kuat di dunia industri pakaian jadi, di mana pilihan personalisasi akan semakin dihargai di pasaran. Mengakomodasi kustomisasi dalam produk fashion menyajikan tantangan utama dalam efektivitas produksi, terutama karena kebutuhan untuk memproduksi dalam batch kecil atau bahkan satu persatu berdasarkan permintaan khusus dari konsumen. Pendekatan ini memerlukan fleksibilitas yang tinggi dalam manajemen produksi dan rantai pasokan, serta kemampuan untuk menyesuaikan proses produksi secara cepat dan efisien untuk setiap pesanan individual. Hal ini menuntut perubahan dari produsen massal tradisional ke metode yang lebih dinamis dan adaptif, yang mampu menangani keragaman permintaan dan menjaga kualitas dan kecepatan pengiriman. Oleh karena itu, integrasi teknologi canggih ke dalam sistem manajemen menjadi kunci sukses untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Sebagai respon terhadap tantangan efektivitas produksi dalam kustomisasi, kemitraan dengan UMKM yang memiliki kapasitas produksi kecil menjadi solusi yang strategis. UMKM dengan fleksibilitas produksi yang tinggi sangat cocok untuk memenuhi permintaan custom yang beragam dan spesifik. Kemitraan ini tidak hanya memungkinkan merek fashion untuk mempertahankan kualitas dan keunikan produk, tetapi juga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Sehingga kustomisasi tidak hanya menjadi keunggulan kompetitif, tapi juga menjadi kontributor terhadap pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Berikutnya yang akan kita bahas adalah lingkungan internal. Lingkungan internal aplikasi AO ini akan membahas mengenai perkenalan produk dan alur bisnisnya untuk memberikan persepsi yang jelas mengenai produk yang akan digagas, model bisnisnya dalam proposal ini. AO merupakan sebuah platform belanja online yang menawarkan produk berupa pakaian pesta semi-custom atau made to order pada konsumennya. Konsumen dapat memilih model, bahan, dan warna gaun yang diinginkan dengan ukuran dan potongan yang sesuai dengan yang diinginkan. Mematok harga mulai dari Rp999.000, AO membidik pasar menengah, wanita berusia 25 tahun ke atas yang menginginkan gaun cantik untuk segala momen spesial dengan potongan yang pas di tubuh dan estetik dipandang mata. Berikut adalah alur pesanannya. Pertama-tama, pesanan diterima oleh aplikasi di mana konsumen telah menentukan model yang diinginkan beserta warna dan ukuran yang dipesan. Kemudian, pola akan disiapkan oleh AO untuk dikerjakan oleh mitra produksi. Kain dan aksesoris keperluan jahit akan dikirimkan ke mitra produksi.
Kemudian, detail order beserta pola dan bahan akan diterima oleh mitra produksi. Produksi kemudian akan dilakukan oleh mitra dan diselesaikan dalam tenggat waktu yang telah distandarkan. Ketika pesanan sudah selesai, baju akan dijemput oleh AO untuk dilakukan proses quality checking dan packing atau pembungkusan, kemudian pesanan akan diantar ke konsum. Berikutnya yang akan kita bahas adalah rumusan masalah yang diusung oleh proposal penelitian ini. Pertama, memahami secara mendalam karakteristik, kebutuhan, dan preferensi calon pelanggan aplikasi AO, termasuk aspek demografis dan perilaku pengguna teknologi mereka untuk mengembangkan proporsi nilai yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pasaran. Kemudian, mengidentifikasi mitra produksi ideal dengan kapasitas teknis, visi, nilai, dan praktek operasional yang sesuai melalui evaluasi keahlian teknis, keandalan, reputasi, serta adaptasi dan inovasi mereka untuk memastikan kualitas produk, efisiensi produksi, dan berkeberlanjutan bisnis. Kemudian yang keempat, merancang model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, dapat memenuhi preferensi pengguna serta mendukung pertumbuhan finansial berkelanjutan dengan mengintegrasikan fitur yang menarik, model berpendapatan efektif, distribusi luas, dan kemitraan strategis. Terakhir, kita akan menilai kelayakan finansial model bisnis aplikasi AO dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan, biaya, dan pendanaan untuk menentukan potensi keberhasilan dan kestabilan finansial jangka panjangnya. Untuk itu, pertanyaan penelitian yang akan timbul adalah: pertama, bagaimana analisis calon pelanggan potensial aplikasi AO? Kedua, bagaimana analisis calon mitra produksi aplikasi AO? Ketiga, bagaimana perancangan model bisnis aplikasi AO? Terakhir, apakah model bisnis aplikasi AO layak bila dinilai dari analisa keuangannya? Kemudian, tujuan penelitian kita juga ada 4. Pertama, menganalisa calon pelanggan. Kedua, menganalisa calon mitra produksi. Ketiga, merancang model bisnis aplikasi. Dan terakhir, menganalisis kelayakan keuangan dari model bisnis AO. Manfaat bagi penelitian kita bagi menjadi 3 pihak. Bagi penulis, diharapkan penelitian bisa menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis aplikasi AO di tengah persaingan perdagangan elektronik yang ketat. Kemudian, penelitian dapat membantu penulis untuk menentukan kelayakan keuangan model bisnis AO. Kemudian, bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat memberi perspektif lain dalam memahami perancangan model bisnis. Selain itu, dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian model bisnis AO ke masa yang akan datang. Terakhir, bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang kewirausahaan, memberikan pandangan lain dalam pemberdayaan UMKM yang bermitra dengan aplikasi untuk menghasilkan pendapatan. Kajian pustaka pertama yang akan kita bahas adalah terminologi perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce merajuk kepada praktek membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet yang membentuk inti dari revolusi cara bertransaksi bisnis yang dilakukan saat ini. E-commerce telah menghilangkan batasan geografis dan memperluas jam operasional, membuka pasar global yang luas bagi bisnis, dan menyediakan pilihan yang hampir tidak terbatas untuk konsumen. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam cara kita melakukan pertukaran barang dan jasa, menyediakan platform bagi pengguna dan penjual untuk berkoneksi dan bertransaksi dengan lebih mudah dan seamless. Berikutnya yang perlu kita ketahui dalam interaksi perdagangan elektronik. Sandhauser di tahun 2008 menyampaikan 3 pihak utama dalam interaksi bisnis adalah pelaku bisnis,
yaitu B, business, kemudian pengguna bisnis, yakni konsumen, dinotasikan dengan C atau consumers, dan terakhir adalah pemangku kepentingan atau pemerintah yang dinotasikan dengan huruf G atau government. Beberapa pola interaksi yang umum dilakukan menurut Pradana di tahun 2015 adalah pertama, B2B2C. Bisnis menjual produk atau layanan langsung ke konsumen. B2B, bisnis yang melakukan transaksi dengan bisnis lain seperti penjualan grosir atau bahan baku. C2C, konsumen menjual barang atau layanan kepada konsumen lain melalui platform online. C2B, konsumen menawarkan produk atau layanan mereka ke bisnis seperti jasa desain, fotografi. Dan terakhir adalah B2G, business to government, bisnis yang menyediakan produk atau layanan kepada lembaga pemerintah atau menerima layanan dari pemerintah. Berikutnya yang akan kita bahas adalah perdagangan elektronik B2B2C, menggambarkan sebuah hubungan di mana sebuah perusahaan akan bermitra dengan perusahaan lain untuk menjangkau konsumen yang lebih luas atau menawarkan kepada mereka layanan yang tidak dapat disediakan secara efektif dari segi biaya oleh perusahaan itu sendiri. Kita tentu ingin tahu perbedaan antara model B2B, B2C yang umum kita ketahui dan model B2B2C yang disajikan dalam karya tulis ini. Pertama, untuk B2B, transaksi itu terjadi antara dua perusahaan, interaksi antara unit bisnis dengan unit bisnis lainnya. Produsen menjual bahan produksi kepada distributor atau peritel. Untuk B2C, business to consumer, transaksi terjadi antara perusahaan dan konsumen. Produsen atau peritel menjual langsung ke konsumen baik secara daring maupun luring. Kemudian untuk B2B2C adalah dua perusahaan berpartner untuk menawarkan barang maupun jasa kepada konsumen. Produsen atau peritel bermitra dengan operator marketplace untuk melakukan transaksi konsumen. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari model bisnis ini adalah pertama, kelebihannya adalah kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Kemudian, kemampuan untuk meningkatkan kredibilitas merek dan keleluasaan untuk dapat berfokus pada keahlian inti yang dimiliki sambil mengakuisisi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. Karena masing-masing pihak berfokus pada keahliannya saja. Kemudian, kekurangannya adalah pertama, kekurang mampuan untuk mengontrol hubungan dengan pelanggan. Karena kan transaksi terjadi ada penengahnya. Kemudian kekhawatiran terkait pengalaman pelanggan yang mungkin tidak sesuai harapan jika melibatkan pihak ketiga saat bertransaksi. Kemudian keuntungan akan menjadi rendah karena biaya yang dibayarkan kepada mitra. Terakhir, ada ketergantungan pada mitra untuk memasarkan produk. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yakni strategi produksi. Strategi produksi adalah rencana jangka panjang untuk memproduksi barang dan jasa yang mencakup jenis teknologi yang akan digunakan, tingkat investasi untuk produksi, jadwal produksi, dan jenis pelatihan yang mungkin diperlukan oleh staf produksi. Beberapa alasan utama betapa pentingnya strategi produksi adalah strategi produksi memberikan arahan dan fokus yang jelas agar semua yang terlibat dalam proses produksi untuk memahami objektif dan lingkup proyek. Kemudian, strategi produksi juga membantu dalam alokasi sumber daya yang efektif, baik itu modal, personel, ataupun waktu. Terakhir, strategi produksi juga memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi potensi kendala dan tatanan yang akan mungkin terjadi dalam kegiatan produksi. Berbagai jenis strategi produksi seperti yang disampaikan oleh editorial tim di tahun 2022 itu akan tergantung pada industrinya, ukuran perusahaan, dan tujuan bisnisnya. Namun secara umum,
Strategi produksi adalah sebagai berikut. Pertama, assemble to order, kemudian level production, kemudian chase strategy, kemudian make to stock, kemudian make to order, dan engineer to order. Namun kita akan lebih menitik beratkan penjelasan ini kepada make to stock dan make to order. Umumnya, industri pakaian jadi melakukan strategi produksi make to stock, di mana produksi akan dilakukan sesuai standar berdasarkan forecast permintaan pasar. Contohnya apa? Produksi pakaian dalam dengan jumlah tertentu sesuai dengan perkiraan permintaan pasar yang stabil. Kemudian berikutnya yang menarik untuk dibahas adalah make to order. Produksi produk dimulai dengan penerimaan pesanan dan memungkinkan personalisasi dan kustomisasi produk. Contohnya apa? Produksi pakaian khusus yang disesuaikan dengan spesifikasi pelanggan, seperti yang kita bahas dalam karya tulis ini. Berikutnya kita bahas satu terminologi lagi, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya UMKM ini. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, ataupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan jumlah omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Begitulah apa yang disampaikan oleh Mula Cela di tahun 2021. Kemudian, bila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan maksimal 50 juta dan berpenghasilan tahunan sebesar 300 juta maksimal. Kemudian usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta hingga 500 juta. Sedangkan penjualan tahunannya akan berkisar dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian untuk usaha menengah itu kekayaan bersihnya akan lebih dari 500 juta hingga 10 miliar. Sedangkan hasil penjualan tahunannya akan berkisar dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Hal pertama yang akan kita bahas dalam metode penelitian adalah desainnya. Dalam bukunya, Sugiono di tahun 2013 menyampaikan, berdasarkan tujuannya, metode penelitian dapat diklasifikasi menjadi 3. Pertama, penelitian dasar atau basic research. Kedua, penelitian terapan atau applied research. Dan penelitian pengembangan atau research and development. Kebetulan, untuk penelitian kali ini, kita akan menggunakan penelitian terapan. Kemudian, berdasarkan pendekatan pengambilan data, metodenya itu dibagi menjadi 2, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Adapun demikian, dalam penelitian ini, metode kualitatif tetap akan dilakukan dengan 2 jalan, yakni wawancara dengan ahli dan wawancara dengan calon mitra produksi. Kemudian, metode kuantitatif juga akan dilakukan dengan membuat survei terhadap calon pelanggan. Kemudian, kita bahas mengenai unit analysis. Unit analysis dalam proposal ini terbagi menjadi 2, yakni unit perusahaan dan unit mitra produsen. Unit perusahaan, apa yang akan kita amati? Yakni memahami animo dan sentimen calon pelanggan aplikasi sehingga model bisnis dapat mengusung nilai proposisi yang tepat bagi calon konsumen. Kemudian, kita juga bisa memahami ke-9 komponen dalam kanvas model bisnis bagi model bisnis aplikasi AO yang digagas dalam penelitian ini. Kemudian, kita juga bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi model bisnis. Dan terakhir, kita akan menganalisa kelayakan keuangan model bisnis itu sendiri. Kemudian, dari segi mitra produsen, kita akan perlu memahami calon mitra produsen yang akan bekerja sama dengan IO. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, pikirkan, dan rasakan oleh calon mitra. Kemudian, apa yang mereka inginkan,
keuntungan serta kerugian yang akan dialami bila bermitra dengan AO. Kemudian, kita juga bisa menggagas pola interaksi dan transaksi yang akan terjadi dengan mitra produsen. Kemudian, kita bahas mengenai sumber dan pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini kita bagi menjadi dua, yakni jenis data primer dan sekunder. Untuk data primer, seperti yang tadi sudah kita bahas, itu kita akan lakukan dengan dua cara, yakni metode survei dan metode wawancara. Di mana survei kita akan menyebarkan kuesioner kepada calon pelanggan mengenai minat, keinginan, proporsi nilai yang diinginkan, serta potensi kekecewaan calon pelanggan potensial. Kemudian wawancara kita akan lakukan dengan secara langsung terhadap beberapa calon mitra produksi. Kita harus tahu apa yang mereka minati, apa yang mereka inginkan, kemampuan teknis yang dimiliki, dan proporsi nilai yang diinginkan, serta potensi kekecewaan calon mitra produksi. Kemudian kita juga akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa ahli perdagangan elektronik untuk mendapatkan gambaran mengenai model bisnis perdagangan elektronik secara umum dan pendapat ahli mengenai model bisnis yang kita gagas dalam penelitian ini. Kemudian terakhir, sumber data sekunder itu kita dapatkan dari kajian literatur. Kita lakukan dengan kajian teori serta informasi pendukung dari berbagai literatur. Dengan demikian, kita dapat memahami potensi pasar, proses produksi pakaian, operasional, dan model bisnis perdagangan elektronik, serta tantangan dan hambatan bagi model bisnis yang akan kita gagas dalam penelitian ini. Kemudian, kualitas penelitian kita bagi menjadi 4. Pertama, triangulasi, kedua, validity, ketiga, reliability, dan terakhir, practicality. Triangulasi sudah dilakukan dalam penelitian ini. Kebetulan, triangulasi yang kita lakukan adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan melakukan metode kualitatif dan kuantitatif secara sekaligus dalam penelitian ini. Kemudian untuk validity, validitas konten penelitian dilakukan dengan review ahli, yakni review secara reguler dan berkala dengan dosen pembimbing selama penelitian dilakukan. Kemudian ada juga validitas konstruksi, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian sebelumnya sebagai dasar penelitian sekarang, sekaligus sebagai referensi juga. Kemudian, uji reliabilitas akan menggunakan koefisien Kornbach alpha terhadap hasil survei yang dilakukan dalam penelitian. Terakhir, praktikalitas dicapai dengan penelitian dengan memastikan bahwa proses penelitian mungkin dilakukan dari segi ekonomis dengan menetapkan batasan penelitian. Kemudian, metode analisis data. Apa saja yang akan kita pakai dalam penelitian ini? Pertama, analisa peta empati. Tujuannya adalah memahami pengalaman dan perspektif pengguna atau pelanggan secara mendalam. Kemudian itu juga membantu dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Instrumen yang akan kita pakai ada 2, peta empati dalam bentuk kuesioner untuk menangkap tren konsumen, dan satu lagi adalah peta empati yang diurai menjadi pertanyaan terbuka dalam wawancara untuk menangkap tren di mitra UMKM calon mitra produksi kita. Kemudian kita akan melakukan analisa kanvas bisnis model dengan mendefinisikan dan memahami komponen utama dari model bisnis, termasuk nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, segmen pelanggan, saluran, struktur biaya, dan aliran pendapatan. Data instrumen yang akan kita gunakan adalah pertama, kanvas bisnis model yang akan digunakan untuk melakukan analisis pasar, riset pasar, dan analisis persaingan untuk menginformasikan dan mendukung pengembangan masing-masing bagian kanvas. Kemudian, kita juga akan melakukan wawancara ahli untuk memperoleh pendapat ahli untuk memvalidasi dan memperkaya isi kanvasnya. Kemudian, kita akan melakukan analisa SWOT
untuk mengidentifikasi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness dari internal organisasi. Instrumennya apa? Instrumennya berupa wawancara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis yang dilakukan dengan para ahli. Kemudian, kita juga akan mengenali peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal organisasi dengan cara kita melakukan analisa pasar dan riset industri untuk mengumpulkan informasi tentang tren pasar dan persaingan. Terakhir, analisa yang akan dilakukan dalam penelitian adalah analisa keuangan. Pertama, kita akan menyusun proyeksi keuangan untuk masa depan berdasarkan model bisnis saat ini atau yang diusulkan, termasuk perkiraan pendapatan dan estimasi biayanya. Instrumennya apa? Perkiraan penjualan, rincian biaya atau OPEX, laporan keuangan, rincian pemodalan atau CAPEX, capital expenditure. Mungkin beberapa catatan yang perlu ditambahkan. Ketika membuat perkiraan penjualan, kita harus membuatnya dalam skenario optimistik maupun konservatif. Kemudian, untuk OPEX atau operational expenditure, kita harus konstruksikan biayanya menjadi biaya variabel dan biaya pasti. Kemudian, analisa keuangan juga bertujuan untuk menilai kelayakan keuangan dari model bisnis baru yang digagas dalam penelitian. Instrumennya kita pakai 3, yakni NPV proyek atau Net Present Value, di mana NPV-nya lebih besar dari 0, maka bisnis layak untuk dijalankan. Jika sebaliknya, maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Kemudian, internal rate of return atau IRR proyek. IRR lebih besar dari WACC, maka bisnis layak untuk dijalankan. Kemudian, payback period itu makin pendek, maka bisnis makin layak untuk dijalankan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.